Eh, oke, baik. Semangat pagi untuk kita semua ya. Oke, baik. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Tobing. Saya dari manajemen M1. Nah, jadi eh, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini itu saya akan bercerita singkat atau mengulas sedikit terkait video yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SCMM terkait hospitality management atau manajemen keramah tamahan. Nah, jadi untuk mengenal yang pertama kita ini terkait mengenal istilah hospitality yang mungkin ini masih asing ya. Nah, jadi sebagian besar mungkin masyarakat itu masih belum mengetahui ya, atau masih merasa asing dengan istilah industri hospitality. Nah, bahkan ada beberapa orang yang mengartikan istilah ini berkaitan dengan rumah sakit atau perhotelan. Nah, namun istilah ini tidak asing ya bagi yang sudah berkecimpung di dunia perhotelan atau pariwisata. Karena industri hospitality ini merupakan industri keramah tamahan, maka tak heran mereka mengetahui dengan detail terkait dengan industri ini. Nah, jadi berdasarkan video yang telah saya tonton, di situ bercerita terkait bagaimana caranya keramah tamahan itu diterapkan ya pada perhotelan, rumah makan, dan industri lainnya, industri hospitality lainnya. Nah, industri ini memang dikenal secara luas oleh masyarakat tuh sedari dulu ya. Sehingga bagi masyarakat yang tidak terjun di dunia perhotelan atau pariwisata ini tidak akan mengetahui istilah atau nama industri ini. Nah, industri keramah tamahan ini bukanlah suatu industri baru di bidang profesi atau pekerjaan. Industri ini juga itu sama dengan industri lain seperti transportasi, ekonomi, teknologi, dan sosial yang ada dan sudah ada sejak lama ya. Nah, jadi pada video tersebut itu membahas bagaimana caranya kita bisa melakukan keramah tamahan kepada konsumen atau pelanggan kita. Kemudian mulai dari cara penataan ruangan kalau istilahnya di perhotelan, kemudian untuk di rumah makan bagaimana caranya kita istilahnya menata meja, kursi, kemudian piring, serta bagaimana caranya kita bisa menarik pelanggan dengan keramah tamahan itu sendiri. Nah, jadi kembali lagi untuk industri hospitality di situ diceritakan bahwa itu merupakan bidang pekerjaan yang hanya berfokus untuk melayani semua tamu, seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, dari jenis layanan yang lainnya semacam perhotelan atau restoran, travel, event, sampai dengan transportasi itu kan. Nah, jadi pekerjaan dari sektor yang satu ini pada dasarnya itu memang berasal dari bidang studi perhotelan dan juga bisa disebut sebagai pariwisata. Nah, jadi untuk pada umumnya ya, definisi hospitality ini juga merupakan sebuah hubungan yang sudah terjadi dari antara tamu ya dengan tuan rumah, atau sikap yang ramah yang diberikan oleh tuan rumah kepada tamunya ya dengan cara yaitu memberikan pelayanan atau menerima tamu serta pengunjung dan juga orang asing. Nah, jadi industri ini itu bergerak dalam bidang eh, melayani tamu atau juga sudah bersangkutan dengan sikap keramah tamahannya. Nah, sektor industri dalam bidang yang satu ini itu sangat luas sekali ya. Jadi bukan hanya dari bidang perhotelan saja seperti yang saya ceritakan tadi. Ada banyak sektor yang spesifik dan juga relevan dari berbagai konsentrasi semacam kuliner, travel, dan juga touring event dan hospitality management. Nah, sektor yang satu ini juga sudah tersedia ya berbagai area dengan berbagai profesi. Biasanya kita juga biasa menjumpai sikap keramah tamahan, salah satunya itu di rumah sakit. Nah, walaupun rumah sakit ini tidak termasuk ke dalam industri keramah tamahan, akan tetapi manajemen rumah sakit ada yang menggunakan ilmu dari keramah tamahan ini atau hospitality management ini. Nah, selain itu, jadi sikap keramah tamahan juga akan ditemui di pasar, bank, SPBU, minimarket, dan juga tempat yang lainnya. Itu juga merupakan sejumlah tempat yang menerapkan manajemen keramah tamahan.
Nah, dengan demikian, jika hospitality diterjemahkan sebagai keramah tamahan, ya berarti industri hospitality itu bisa diartikan menjadi sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keramah tamahan antara tamu dengan pemilik atau juga tuan rumah. Jadi bidang yang satu ini sudah mengutamakan pelayanan pelanggan. Nah, jadi eh, di bidang manajemen perhotelan, untuk kepuasan pelanggan ini adalah kunci utamanya, ya. Dan tujuan utamanya ini adalah memastikan pengalaman pelanggan sebaik mungkin. Oleh karena itu, khusus manajemen perhotelan ini harus mengajarkan hard skill yang berfokus pada profesional atau penetapan harga kamar, pengendalian biaya, akuntansi, penjadwalan, dan lain-lain. Nah, serta soft skill yang terkait dengan cara seseorang bertindak dan berinteraksi dalam lingkungan profesional. Nah, untuk pelatihan soft skill itu sangat penting dan itu harus dilakukan. Dan itu bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikannya itu memang sudah ada pada sekolah uh, terkait apa itu hospitality management. Jadi di situ ada sekolah yang tersendiri yang mengajarkan bagaimana caranya, tata cara keramah tamahan itu bisa kita aplikasikan, bisa kita implementasikan dalam menjalankan sebuah usaha. Nah, jadi di situ dijelaskan pada video tersebut bahwasannya manajemen keramah tamahan atau hospitality management ini bukan hanya kita gunakan di bidang industri, namun juga kita akan menggunakannya di dunia sosial kita sehari-hari ketika kita beradaptasi, karena di situ adalah berbicara bagaimana caranya kita beramah tamah, ya, beramah tamah kepada sesama kita. Anggap saja kalau kita tidak bisa beramah tamah atau tidak ada keramah tamahan di antara kita dengan sesama, apa jadinya? Nah, jadi di situ pada video yang saya tonton tersebut itu jelas sekali menerangkan bagaimana caranya keramah tamahan itu dilakukan. Nah, jadi mulai dari salam kita ketika bertemu dengan tamu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan sambutan kepada tamu tadi kan, atau menawarkan suasana itu. Baik kalau misalkan di perhotelan tuh suasana rumah yang jauh misalnya dari rumah, dan kata ini juga berasal dari kata Little Prince, ya, di situ dijelaskan. Jadi bagaimana caranya kita, istilahnya tuh intinya kita bagaimana caranya bisa menarik hati pelanggan, ya, di situ dijelaskan. Nah, bagaimana cara menarik hati pelanggan dan bagaimana caranya kita bisa memberikan kesan terbaik bagi pelanggan yang berkunjung di hotel kita atau di rumah makan kita. Nah, jadi di situ tuh bukan hanya di perhotelan tadi juga dibahas di situ kan. Jadi di situ juga ada istilahnya bagaimana keramah tamahan itu diterapkan pada rumah makan, ya. Jadi bagaimana caranya hospitality management itu diterapkan pada rumah makan. Nah, jadi keramah tamahan di situ tuh dijelaskan bukan hanya keramah tamahan istilahnya dari tutur kata kita, perilaku kita, tetapi juga dari bagaimana kita mendesain rumah makan itu supaya menjadi daya tarik bagi konsumen untuk bisa datang ke tempat kita. Nah, jadi mulai yang menjadi basicnya di situ adalah bagaimana penataan interiornya di dalam ruangannya, dan dari itu entah itu kursinya, mejanya, dan segala perlengkapan makan yang ada di situ. Dan situ juga dijelaskan ada berbagai macam triknya, ya. Berdasarkan apa yang saya tonton, ada berbagai macam trik untuk bisa istilahnya mendekor atau membuat tampilan meja makan itu menjadi lebih menarik dengan tatanan dan susunan daripada piring, sendok, serta cangkir yang digunakannya itu bisa tertata rapi. Dan di situ juga cara pengerjaannya itu sangat detail mungkin dijelaskan tanpa ada istilahnya itu kekeliruan, karena itu benar-benar dipelajari dari basic awal hingga terampil di situ diajarkan. Nah, kemudian di situ juga diajarkan bagaimana cara memasak. Nah, bagaimana cara memasak dengan timer dan ketepatan serta cita rasa yang bisa memberikan istilahnya tuh pelanggan tuh menjadi daya tariknya.
untuk bisa kembali berulang di situ tuh. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat saya terkait video yang saya tonton yang telah diberikan oleh Bapak Adi Musani SMM. Saya ucapkan terima kasih.